Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita berbicara ini kan sebuah hal yang unik juga Ustaz. Cenderung apalagi kalau kita berbicara tentang kondisi dari pondok pesantren ini yang mungkin belum begitu sempurna seperti itu ya Ustaz. Namun juga dengan azam, dengan semangat yang tinggi, Ustaz Abu Khois kemudian mendirikan ini. Mungkin bisa diceritakan Ustaz bagaimana sejarah berkembangnya pondok pesantren rehabilitasi ini dan perkembangannya hingga sekarang Ustaz. Diawali kurang lebih 3 tahun yang lalu ketika saya sudah belajar menjadi seorang praktisi ruqyah syariah. Di situ saya sudah sering berhadapan dengan beberapa banyak kejadian tentang orang-orang gangguan jiwa maupun narkoba. Setelah saya menerjuni dunia itu, saya semakin melihat ke dalam. Ternyata bagaimana tingkat gangguan jiwa di Indonesia maupun di Riau sendiri semakin meningkat. Dan mereka saat itu dengan kondisi seperti ini banyak terapi, rumah sakit jiwa lain sebagainya, ternyata belum terlalu banyak memberikan solusi. Begitu juga narkoba. Saya semakin menerjuni, semakin hati ini tersentuh. Di jalan-jalan kita lihat masih banyak berkeliaran orang-orang gangguan jiwa. Di kampung-kampung kita lihat banyak korban-korban narkoba justru ditutupin, tidak di terapi dan sebagainya. Karena mungkin sebagian masyarakat kita melihat bahwa penyakit ini, ujian ini adalah sebagai aib. Maka justru kadang hanya kalau gangguan jiwa tidak sedikit hanya dipasung di rumahnya, atau gangguan narkoba dibiarkan begitu saja. Maka dari situ saya terpanggil hati dengan keadaan yang bismillah saat itu kita tidak memiliki tempat klinik dan sebagainya. Tapi dengan azam yang kuat, lalu saya yakin sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa memudahkan urusan saudaranya, saudara muslimnya, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Dengan keyakinan ini saya melakukan mulai menerima rawat inap saat itu. Karena tempat kita terbatas saat itu, 3 tahun yang lalu saya hanya menerima 2 atau 3 orang. 3-2 orang. Dan itu berlanjut, alhamdulillah sampai saat ini mereka yang sudah sehat masih bangun komunikasi dengan kita. Menjadi alumni-alumni Cikal Bakal Pondok Pesantren Rehabilitasi Qur'an Indonesia. Seperti itu. Lalu kita mulai nampung 3-2 orang. Kurang lebih setahun yang lalu kita menampung lagi sekitar 5 santri dengan keadaan santri yang ekstrim, yang tipenya marah, sampai obat tidur dan suntik dari rumah sakit jiwa itu tidak mampu untuk menenangkannya. Nah, saat itulah Cikal Bakal kita pindah di asrama ini. Saat itu asrama kita hancur. Hancur kan maksudnya? Marah, mereka marah. Karena Mereka marah, asrama kita kan dari papan, jadi dihancurkan semuanya. Jadi pagi-pagi saya lihat santrinya pada kabur. Dan saat itu kita mulai tidak beroperasional karena dengan kondisi seperti itu santrinya akhirnya kita kembalikan ke orang tuanya. Di situ saya semakin berpikir, ya Allah, apakah ini ujian, apa tantangan, dan saya berpemikiran manusiawi. Kadang saya merasa lemah. Kita ingin memberikan yang terbaik, tapi dengan keadaan yang pas-pasan. Alhamdulillah 3 bulan 6 bulan saya mencari tempat yang baru. Kita membangun, tapi karena keterbatasan dana saat itu kita belum bisa membangun. Tapi karena itu tadi saya punya keyakinan, kenapa harus menunggu sempurna untuk berbuat. Dengan apa yang kita bisa, kita harus lakukan. Dan Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan pertolongan. Alhamdulillah kita dapat di sini. Ini komplek ini kita masih nyewa semua. Alhamdulillah kita buka di sini. Alhamdulillah kita mulai bisa menampung lagi 1 santri, 2 santri, 3 santri. Sempat kita juga kemarin melakukan program menangkap orang-orang gangguan jiwa di jalan. Bahkan ada program hunting ya Ustaz ya? Hunting seperti itu. Masya Allah, ini menjadi sesuatu yang Masya Allah. Sebenarnya kita melihat pesantren ini kepedulian kita terhadap orang-orang gangguan jiwa, kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang teruji dengan narkoba, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, bukan hanya tanggung jawabnya tokoh ulama, orang-orang dermawan, tapi tanggung jawab semua umat Islam. Karena ketika nanti kita di akhirat juga akan ditanya, ketika kita melihat orang-orang di jalan-jalan gangguan jiwa tadi, itu ada hak mereka, tanggung jawab di pundak kita. Besok di akhir Allah akan tanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap saudara muslim itu. Ketika kita diamkan saja, maka ini akan menjadi nilai buruk bagi kita nanti. Dan kalau untuk sekarang kan jumlahnya terus bertambah nih Ustaz, untuk ibaratnya untuk kader ataupun mungkin orang yang memberikan rehabilitasi ini berapa orang Ustaz? Selain Ustaz sendiri dibantu berapa orang santri juga yang kemudian mampu menangani mereka semua Ustaz?
alhamdulillah untuk pendidik utama di sini saya bersama Ustadz Abdul Salam selalu mendidik, mengkader. Dan alhamdulillah hari ini dengan pertolongan Allah dan kita pantang menyerah, kita juga sudah melahirkan kader-kader dari santri sendiri yang mereka juga sudah mulai aktif membantu. Ada saudara-saudara santri-santri yang di depan ini, mereka sudah mulai aktif membantu kita. Jadi salah satu program kita adalah memang memberdayakan santri. Bagaimana santri ini punya tanggung jawab. Memang saat ini dengan keterbatasan keadaan kita belum bisa memberdayakan santri di bidang pertanian lain sebagainya. Kedepannya semoga Allah mudahkan juga kaum muslimin dimanapun bisa ikut andil bersama, sama-sama berjuang di medan dakwah ini. Kita kedepannya juga nanti santri ini kita berdayakan di bidang berbagai macam keahlian mereka, pertanian, peternakan lain sebagainya. Saat ini santri yang kita libatkan adalah program mengajar. Mereka mengaji yang sudah punya dasar mengaji baik, kita ajarkan taklim, mereka di depan. Belajar tausiah, mereka di depan. Atau belajar nanti ngobrol-ngabrik waktunya sholat. Jadi mereka kita beri kewajiban tanggung jawab. Nah, di sini mereka mulai punya